Bapak SBY yang saya hormati, dari tepi Kebun Singkong saya ingin mengirimkan beberapa pesan untuk Bapak Presiden, Bapak mantan Presiden atau Presiden Republik Indonesia ke-6 terkait beberapa isu yang belakangan menghebohkan jagat Nusantara, yang mana itu secara moral, secara reputasi merupakan musibah atau bahkan bencana terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama, saya bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa dendam politik yang begitu mengganggu Bapak SBY? Mohon izin, Bapak. Karena melihat dari berbagai segi, beberapa isu yang menghantam kehidupan Bapak Jokowi tidak lepas dari pengaruh Partai Demokrat. Meskipun Partai Demokrat sudah membuat pernyataan sikap untuk menganulir itu, tetapi saya pikir rakyat Indonesia tidak buta dan tidak tuli dan tidak terlalu bodoh untuk mengerti situasi dan kondisi perpolitikan tanah air ini. Pertama, ada isu Partai Biru dan Partai Demokrat menganulir itu. Tapi bagaimana Bapak bisa menjelaskan atau Partai Demokrat bisa menjelaskan adanya Roy Suryo di sana, yang mana jelas Roy Suryo itu merupakan anak buah Bapak atau lebih tepatnya mantan anak buah Bapak. Tetapi saya berpikir bahwa Roy Suryo itu pernah mundur dari Partai Demokrat, itu hanya permainan taktik. Itu hanya strategi bagaimana supaya ketika Roy Suryo itu mulai mengangkangi reputasi Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, itu tidak kemudian disangkut pautkan dengan Partai Demokrat. Jadi itu hanya strategi mundurnya Roy Suryo dari Partai Demokrat. Saya yakin hingga saat ini pada hakikatnya Roy Suryo adalah Demokrat, anak buah Bapak yang pernah menjadi anggota DPR RI dan juga pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di era Bapak, yang pernah mencuri perabot Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bukankah begitu, Bapak? Jadi menurut saya Roy Suryo itu merupakan satu-satunya elit Indonesia yang tidak punya adab, yang tidak punya moral dan tidak mampu membedakan mana itu perabot rumah tangganya sendiri dan mana itu perabot kementerian. Saya jujur mempertanyakan nasionalismenya. Mungkin juga Bapak SBY, saya pertanyakan nasionalisme Bapak juga, begitu. Ingat SBY? Ada yang rindu SBY? Ingatlah Kang, di mana di zamannya Pak SBY, bapak ibuku miskin, kere, motor pun nggak punya kok. Nggak inget gimana. Kalau kangen sih enggak, saya kangen zamannya Pak Jokowi. Kalau bisa Pak Jokowi itu memimpin lagi di eranya Pak Jokowi, itu paling enak pol-polan, beneran ini. Coba tanya ke yang lainnya, zamannya Pak Jokowi pasti paling enak se-Indonesia, ya kan? Apa, kau mau banding-bandingin di zaman bapakmu sama zamannya Pak Jokowi? Ya jauh lah Kang AHY. Iya Mas Haye, kita masih ingat SBY, sangat ingat ya, karena selama kepemimpinan Bapak tuh ya kan, masih banyak yang mangkrak, belum diselesaikan. Lah itu kira-kira gimana? Karena itu zamannya Bapak toh. Terus Hambalang itu apakah mau dijadikan candi sehingga nanti bisa dikunjungi orang, bukan dikunjungi para dedemit? Atau mau jadikan apa gitu loh. Sampai hari ini kan masih jadi candi Hambalang yang sangat ngeri gitu, horor gitu kalau ke sana, ya kan? Terus itu nanti yang bertanggung jawab siapa? Haruskah Pak Prabowo yang bertanggung jawab akibat ulah dari kekuasaannya Bapak dulu? Masih ingat kok. Kita juga masih ingat tentang Senturi. Ya, dan itu bagaimana dan kemana uangnya tuh masih ingat sampai hari ini ya. Lah itu untuk Senturi itu kelanjutannya gimana, sampai sekarang kan belum ada titik terang ya kan. Terus selama zamannya Pak SBY, pembangunan tidak pernah sampai ke mana, untuk ke Irian Jaya, ke Papua ya, nggak sampai ke sana. Jalan-jalan masih bletok ya, dan sulit untuk dilewati. Nah,
Masih ingat itu, karena zamannya SBY itu pembangunan belum merata. Yang merata kayaknya korupsinya. Banyak anggota partai kalian yang biru itu kayaknya banyak yang tertangkap ya dulu itu. Banyak korupsinya itu loh, Mas AHY. Nah itu nanti ke depannya gimana? Nah, masih ingat dengan Pak SBY? Iya masih ingat, tapi masih ingat proyek-proyek yang belum diselesaikan sampai hari ini. Nah terus gimana? Selesaikan dulu Mas AHY proyek-proyeknya Bapak yang besar-besar itu. Nah, yang perlu diingat ini apanya? Coba apanya? Pada zaman SBY juga kita nggak pernah melihat SBY datang ke Irian Jaya, ke Papua, itu nggak pernah masuk ke pedalaman, nggak pernah. Dan nggak pernah ada pembangunan jalan infrastruktur di sana. Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih. Jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi, dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Kemudian ini saya ceritakan sebagai bagian dari kebenaran, saya tidak pernah mengajukan kepada Pak Jokowi cawapres dari Partai Demokrat. Tidak pernah. Termasuk yang disebut-sebut AHY. Tidak pernah. Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Partai Demokrat. Jadi kami selama 5 kali melaksanakan pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres. Saya tidak pernah meminta, beliau juga tidak menawarkan posisi itu. Iya itu ya teman-teman, kalau nggak salah kampanye atau pidato AHY yang bilang kangen Pak SBY itu video lama ya, nggak tahu kenapa sekarang rame lagi ya teman-teman. Mungkin karena ada isu Partai Biru ini ya yang lagi rame. Nah, tapi kalau kita dengar penjelasan Pak SBY ya kita juga bisa lihat faktanya, memberikan kesempatan kepada AHY untuk ada di pemerintahan. Ini kan kebaikan hati Pak Jokowi karena melihat potensi AHY yang mungkin ya teman-teman di masa depan akan jadi pemimpin. Ini kan sebenarnya kebaikan hati ya. Dan kalau terbukti benar bahwa ada Partai Biru di balik ramainya isu yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi, wah ini menurut saya suatu sikap yang tidak berterima kasih, karena Pak Jokowi begitu begitu baiknya memberi kesempatan kepada AHY untuk masuk di pemerintahan sehingga namanya tetap relevan baik nanti untuk 2029 gitu. Ini kan pintu masuk yang diberikan oleh Pak Jokowi setelah dia dihianati oleh Anies karena memilih Caimin. Jadi buat saya wah ini kalau terbukti benar ya ini parah sih, karena Pak SBY sendiri mengakui ya, dan Pak Jokowi sangat baik ya. Ada halangan Bu Megawati tapi Pak Jokowi tetap memberi ruang itu untuk AHY ya teman-teman. Jadi ya itu yang terjadi ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini agar terus berkembang, di like videonya, dan jika teman-teman mau mendukung admin boleh juga berlangganan. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.